Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menilai secara garis besar kualitas pelaksanaan kegiatan anggaran pemerintah provinsi di sepanjang tahun 2021 kurang baik. Kualitas itu tampak dari rekomendasi yang diberikan 5 komisi di DPRD DKI Jakarta setelah mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Dengan demikian, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, mendorong tim anggaran pemerintah daerah konsisten menindaklanjuti setiap catatan yang disampaikan komisi-komisi untuk perbaikan pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, khususnya pada penyerapan anggaran, sehingga bisa meminimalkan sisa lebih perhitungan anggaran. Hal tersebut disampaikan Misan saat memimpin rapat Banggar bersama TAPD di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Jumat 2 September 2022. Dari beberapa teman dari komisi ini kebanyakan kalau saya perhatiin soal perencanaan, ya perencanaan kegiatan itu mestinya dibuat secara baik sehingga tidak terjadi silpa. Dalam rapat tersebut, Komisi A dalam catatannya mengimbau agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan aset Pemda yang tidak digunakan, sehingga tidak dimanfaatkan atau diserobot oleh pihak lain. Proses sertifikasi aset lahan atau tanah milik Pemprov DKI Jakarta agar dapat dipercepat dan didokumentasikan dalam bentuk digitalisasi aset agar mudah mengaksesnya bila diperlukan untuk pengecekan aset tersebut. Komisi B dalam salah satu catatannya mengimbau agar seluruh satuan kerja perangkat daerah melakukan perbaikan dalam mekanisme penyusunan perencanaan anggaran dengan harapan penyerapan bisa lebih optimal. Salah satunya yakni meninjau ulang secara jelas terhadap target, output dan outcome program secara kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Jika memang program dan kegiatan tersebut peluangnya kecil untuk dilaksanakan, maka lebih baik tidak diusulkan. Selanjutnya, Komisi C Bidang Keuangan dalam catatannya mendorong Pemprov agar lebih realistis saat menetapkan target pendapatan retribusi daerah. Pasalnya pada tahun 2021 lalu, Pemprov hanya mampu mendapat 50,79% atau 383,8 miliar rupiah dari target 755,7 miliar rupiah. Agar dalam menetapkan target pendapatan retribusi daerah ke depan supaya lebih realistis, logis, wajar sesuai potensi pendapatan retribusi daerah yang nyata di lapangan, sehingga dapat bertanggungjawabkan. Komisi D Bidang Pembangunan mengimbau agar Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI lebih intens berkomunikasi dengan kelompok kerja sehingga meminimalisir gagal lelang yang kerap terjadi. Mohon agar menjadi catatan sehingga baik BPJB maupun Pokja tidak saling lempar tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sering terjadinya gagal lelang sehingga menghambat pengadaan barang dan jasa serta program pembangunan bagi masyarakat luas. Terakhir, Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sejumlah rumah sakit sehingga masyarakat dapat terlayani secara optimal. Mendorong Dinas Kesehatan mengakselerasi pembenahan masalah sarana prasarana di RSUD seperti keterbatasan lahan parkir di RSUD Johar Baru, masalah pengalihan aset untuk pembangunan gedung baru di RSUD Cempaka Putih, rencana pembangunan RSUD Tanah Abang, dan masalah akses di RSUD Kemayoran. Di lokasi yang sama, Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, memastikan akan mengevaluasi secara menyeluruh catatan komisi terhadap P2 APBD DKI 2021. Nah, setelah ini kami akan bahas dengan teman-teman di lingkup TAPD maupun di lingkup SKPD untuk membahas rekomendasi-rekomendasi. Sekretariat DPRD DKI melaporkan.